Oke, saya lanjutkan kembali ya. Eee Nah, ini adalah contoh ya, sebuah entrance sebuah entrance ini juga bisa, ditandai dengan permainan skala di sini, ini dipersempit, kemudian ini naik ya, harus naik dulu ke atas, kemudian ini dengan, dekorasi. Oke. Nah, ini contoh entrance ya, yang menggunakan 2 tiang, seperti contoh tadi ya. Seperti yang disebutkan di awal tadi. Ada 2 menara diletakkan di sini, terus, untuk menandai bangunan yang ada di sini ya, bangunan yang ada di belakang ini. Oke. Nah, kemudian, ini juga dengan 2 tiang, tapi semakin dipertegas lagi ada bangunan ya, bangunan di kiri kanan. Nah, jadi ini adalah gate, untuk orang-orang yang datang dari laut di sini. Nah, ada juga yang via darat ya. Jadi ini bisa diakses dari laut, bisa juga diakses dari darat, dari kota. Nah, inilah yang saya katakan tadi kalau di Eropa itu, banyak sekali, koridor-koridor jalan, banyak sekali, pencapaian-pencapaian dengan, berbagai alternatif dan dihadirkan sekuens-sekuens yang berbeda seperti tadi. Oke. Nah, ini juga sebuah gate, namanya torii ya, torii, itu adalah contoh gate di Jepang. Ini sebuah kuil ya, kemudian ditandai dengan, untuk area masuknya ditandai dengan gate ini, sebuah torii. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah contoh dari, gate dengan, cara seperti dicowak ya, ada entrance yang dicowak di sini. Jadi ini juga sekaligus digunakan untuk, ini ya, untuk atap dari mobil yang parkir di sini. Ini sebenarnya sebuah rumah tinggal. Nah, ini bentuk sirkulasinya kayak gini, melengkung ya. Dari sini ke sini. Nah, di sini tempat parkir mobilnya. Oke. Nah, ini adalah entrance bangunannya. Jadi untuk menandai entrance di sini, itu kan nggak kelihatan secara frontal begini ya, karena sirkulasinya itu kayak gini. Jadi untuk menandainya kelihatan dari jauh, dia membuatnya dengan seperti dicowak ya. Ada bangunan di kanan, kemudian ada bangunan di kiri. Nah, ini sebagai atap kendaraan yang ada di bawah. Jadi seperti dicowak. Kalau kelihatan dari jauh ini seperti bidang yang dicowak ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan tadi di gambar ini ada sebuah gereja ya. Yang berada di tepi laut. Nah, di sini kalau kita melihat slide yang ini, nah ini adalah gerejanya. San Giorgio Maggiore di Venice. Jadi kenapa sebuah, katakanlah tadi ada sebuah plaza ya, Saint Mark Venice, itu membutuhkan penanda
Ini ada penandanya, tiang. Karena kalau laut itu kan dilihat dari jauh itu sama semuanya ya. Nah, maka untuk orang bisa mengetahui dari jauh itu destinasinya, apakah sebuah plaza tertentu gitu. Nah, maka dia harus ada penanda seperti ini di area masuknya ya, atau titik aksesnya. Nah, jadi ini bangunan Saint Giorgio Maggiore juga mempunyai sebuah entrance, juga bisa diakses dari laut ya, dari darat juga bisa. Nah, sebuah entrance yang cukup tinggi. Skalanya disesuaikan dengan ketinggian bangunannya juga. Kalau ini entrance-nya itu agak menjorok sedikit ke dalam. Nah, kalau dilihat dari jauh juga seperti ini. Jadi selain bangunannya itu sendiri, untuk menandainya juga ada sebuah menara. Nah, jadi menara ini yang kelihatan ya, lebih terlihat dari jauh. Ya, bisa diakses dari laut atau dari sini kalau orang memakai boat, atau bisa juga dari darat. Berikutnya ini adalah contoh entrance juga ya, entrance pada bangunan. Bangunan ini adalah gedung parlemen yang ada di India, di kota Chandigarh. Ya. Nah, kita melihat sebenarnya secara arsitektural menarik ya, bentuk bangunannya ada aksen lengkung di sini, di tengah-tengah bentuknya yang kotak dan lurus. Kemudian untuk lanskapnya juga di depannya ada sebuah elemen air ya. Nah, secara bangunan ini menarik, secara arsitektural menarik. Namun kalau kita membaca ya kota Chandigarh itu sendiri, itu dirancang oleh Corbu. Jadi Corbu itu tidak hanya merancang bangunan, tidak hanya merancang secara arsitektural, tapi dia juga pernah merancang kota atau kawasan kota. Salah satunya itu adalah kota Chandigarh. Nanti kalian boleh cari tahu ya tentang kota Chandigarh. Secara kota Chandigarh itu tidak berhasil. Bahkan banyak ahli-ahli kota yang mengatakan kota Chandigarh itu kota yang tidak mempertimbangkan sense of place atau jiwa dari kawasan tersebut ya. Budayanya, kebiasaan masyarakatnya, karakteristik masyarakatnya itu tidak dipertimbangkan di dalam merancang kota Chandigarh. Jadi kalian baca sendiri kenapa tidak berhasil ya. Nah, tapi secara arsitektural banyak bangunan yang bagus di sana. Corbu itu kan salah satu pelopor arsitektur modern ya. Banyak bangunan yang menarik juga yang dia rancang. Meskipun ada beberapa juga yang pada akhirnya seiring perjalanan waktu ya, karena sebuah bangunan itu kan akan dinilai berhasil atau tidak setelah dia digunakan ya. Nah, ada bangunan-bangunan yang dirancang oleh Corbu itu juga merupakan bangunan yang tidak berhasil atau bangunan yang gagal. Nah, jadi kalau bangunan ini sebuah parlemen di India memiliki entrance yang cukup banyak. Sayangnya saya tidak menampilkan fasadnya yang depan ya. Fasad depan ini.
Itu ditandai dengan beberapa warna sesuai dengan warna bendera India. Nah, kemudian ini adalah sebuah entrance, garis-garis ini ya. Kemudian ada cekungan ke belakang. Itu adalah sebuah entrance yang agak menjorok juga ke dalam ya. Nah, berikutnya, kalau ini benar-benar sebuah tembok yang dicoak ya, atau dijebol kayak gini. Ini adalah entrance untuk masuk ke sebuah taman yang ada di Jepang. Oke. Kalau kita perhatikan di sini ada stepping stone atau untuk tapak kaki orang masuk ya, untuk alas sirkulasi orang masuk. Nah, itu kalau kita perhatikan di sini antara luar dengan dalam seperti dilanjutkan ya. Posisi dari stepping stone-nya itu dilanjutkan ke dalam. Nah, jadi memang banyak konsep-konsep rumah di Jepang itu dari luar dia kelihatan tertutup. Tapi sebenarnya kalau gate-nya dibuka atau pintu masuknya, pintu entrance-nya dibuka, itu ada yang punya konsep kayak gini. Nah, jadi dia melalui sebuah ruang yang luas dulu, berupa ruang luar, kemudian masuk ke dalam bangunan. Nah, ini juga sebuah gate. Ke dalam, kalau ini halamannya cukup luas ya, berbeda dengan yang di sini tadi. Dia mempunyai tapak rumah yang tidak terlalu luas. Nah, kalau ini cukup luas sekali. Jadi masih bersifat terbuka ya. Kalau di sini kita lihat. Dan ini adalah sebuah penandanya, masih bergaya Jepang juga. Oke, yang berikutnya setelah kita bahas tentang entrance, kita bahas tentang konfigurasi sirkulasi atau pola dari sirkulasinya. Nah, ada yang lurus seperti ini, kemudian dari sirkulasi yang utama itu bisa ada cabang dengan berbentuk linear juga, kemudian ada yang berbentuk radial, spiral, grid atau network, kemudian ada yang campuran. Nah, kebanyakan kalau sirkulasi di kota-kota di Amerika itu berbentuk grid kayak gini. Tapi kalau yang ada di Eropa itu lebih organik ya, bersifat campuran seperti ini. Oke. Kita bahas yang berikutnya. Hubungan antara sirkulasi dengan ruang-ruang yang dilewati. Nah, integritas ruang dipertahankan, konfigurasi sirkulasi itu lebih fleksibel ya. Artinya di sini yang ada terlebih dahulu itu adalah ruangnya. Baru masing-masing ruang ini dihubungkan dengan sebuah sirkulasi. Nah, kita melihat ada bermacam ruang ya di sini. Ini bentuknya persegi panjang dengan sifatnya lebih tertutup. Kemudian ini bentuknya bujur sangkar, namun dirotasi atau diputar. Nah, ini bentuknya kotak, satu ruangan. Ini multi ruangan. Kemudian di sebelah kanan itu ada ruangan yang single ya, tapi mempunyai banyak akses. Dan banyak ruangan di sini itu dihubungkan oleh satu sirkulasi. Nah,
kalau kita perhatikan posisi sirkulasinya itu berada di luar ruangan. Nah, artinya ini jenis dari sirkulasi yang melewati ruang. Ini contohnya ya. Kalau ini di ruang dalam, contohnya di ruang dalam ada koridor sirkulasi untuk masuk ke dalam masing-masing kubikel yang ada di sini. Nah, kemudian ada sirkulasi yang menembus ruang. Kalau tadi sirkulasinya itu ada di luar ruangan, kalau ini ada di dalam ruangan ya, ada di dalam ruangan atau menembus ruang. Jadi masing-masing ruangannya itu berada di tengah-tengah sirkulasinya, bukan berada di pinggir ya. Nah, kemudian ada sirkulasi yang menuju sebuah ruang. Jadi misalnya ini ruang luar dulu semuanya, kemudian di ujung itu ada sebuah bangunan. Ini contohnya ya, sirkulasi yang menuju ke sebuah ruang. Oke, ya, yang berikutnya bentuk ruang ya, bentuk ruang dari sirkulasi. Yang pertama ada yang tertutup, contohnya ini ya, ini tertutup, enclosed. Nah, ini juga tertutup, ada ruang di kiri kanan, kemudian ada penutup di atasnya. Yang pertama ada enclosed tadi, yang kedua kemudian open on one side, terbuka pada satu sisi. Nah, ini contohnya sebuah serambi ya, sebuah koridor di sisi depan bangunan. Atau bisa juga ada di tengah, tapi di bagian atasnya terbuka ya. Nah, kemudian ada yang terbuka di kedua sisi. Ini contohnya sebuah jembatan. Atau bisa juga jalur pedestrian ya. Kiri kanannya ini akan terbuka. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini memang tertutup ya, tertutup di semua sisi atau enclosed. Namun ada bidang yang transparan. Walaupun tertutup, ada bidang yang transparan sehingga secara visual ini masih bisa melihat ke sisi luar ya, sisi kanan, kemudian ke bagian atas. Nah, ini terbuka di dua sisi, sebuah jembatan. Oke, kemudian ini tertutup di kiri kanan, namun terbuka pada bagian atas. Ini juga sebuah sirkulasi ya, yang dibentuk oleh sisi luar bangunan atau dinding luar bangunan. Oke, nah kita mau melihat berikutnya pencapaian ke dalam bangunan. Nah, ada beberapa konsep ya. Ini saya ambil dari bukunya Edward T. White, judulnya Konsep Sourcebook. Sebenarnya buku ini juga wajib ya, kalian harus punya. Kenapa kalian harus punya buku ini? Karena di dalam namanya juga sumber konsep. Jadi di dalam buku sourcebook konsep itu banyak sekali contoh-contoh secara ilustratif ya, artinya banyak gambar. Mulai dari ruang luar sampai kepada ruang dalam.
Ini contohnya untuk yang ruang luar ya. Pencapaian ke dalam bangunan. Yang pertama itu melalui sebuah courtyard. Ini contohnya yang ada di Jepang tadi. Jadi kalau dari luar kelihatan tertutup, begitu dibuka gerbangnya, sebenarnya ini sebuah ruang yang cukup luas ya, ruang terbuka yang cukup luas. Nah, setelah melewati ruang luar ini, karena atasnya terbuka atau courtyard ya, baru dia masuk ke dalam bangunan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini justru kebalikannya ya. Justru kebalikannya dia melewati bangunan dulu. Melewati bangunan dulu yang cukup padat, sama seperti sebuah plaza yang pernah saya presentasikan juga ya. Melewati gang-gang kecil, kemudian setelah dia berjalan, di ujung itu ada sebuah plaza yang cukup luas. Nah, jadi di sekeliling plaza ini ada sirkulasi berupa gang-gang kecil menuju ke plaza ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada contoh melewati sebuah kolam. Jadi ada bukan stepping stone lagi ya. Ini sebuah level sirkulasi yang ditinggikan dari kolamnya, kemudian masuk ke dalam bangunan. Nah, kalau ini lebih estetik lagi ya. Lebih estetik lagi, dia lewat dari bawah air terjun. Under a waterfall. Oke, nah kemudian kalau ini lebih imajinatif ya mungkin untuk bangunan masa depan atau mungkin juga sudah ada bangunan sekarang. Karena bangunannya benar-benar ada di atas bukit yang tinggi. Ini melewati sebuah elevator untuk masuk ke dalam bangunan. Nah, melewati sebuah bendungan, seperti sebuah bendungan ya, sebuah terowongan. Kemudian entrance-nya ada di sepanjang sisi sama seperti gedung parlemen yang di Chandigarh tadi ya. Kemudian ada transisi dari luar ke dalam. Misalnya ada perubahan ya. Contohnya seperti sirkulasi yang menembus ruang tadi. Nah, dia bisa mengalami pertama ruang luar, kemudian ruang dalam, ruang luar lagi, kemudian ruang dalam lagi. Nah, bisa ada variasi seperti itu. Nah, kemudian ada juga transisi dari sisi-sisi yang dilewati, itu ada variasi, ada skala yang rendah, ada skala yang tinggi dengan berbentuk miring seperti ini, lurus, kemudian ini terbuka. Nah, ada variasi-variasi seperti itu. Nah, kemudian ya, nah di sini mulai dari ruang luar tuh seolah-olah sudah diarahkan dengan elemen horizontal untuk masuk ke dalam bangunan. Oke, nah ini juga ada beberapa skala yang dimainkan, skala yang cukup tinggi sekali, kemudian secara gradual ya. Nah, ini kalau kita lihat ada iramanya sampai ke vertikal yang lebih rendah, kemudian masuk ke dalam bangunan. Nah, ini juga ada permainan gradual, ya. Ruang dalam, ruang luar, ruang dalam, ruang luar, ya, dengan permainan elemen
horizontal atas seperti ini. Nah, kemudian bisa juga secara artikulatif kayak gini ya. Jadi bentuk-bentuk atapnya itu bervariasi ya. Dan banyak lagi bisa kita lihat di sini. Ini sudah dijelaskan tadi. Ada sisi kiri dan kanan. Oke. Nah, akses tapi tidak mengundang, itu contohnya seperti ini. Jadi dia kurang bisa dilihat dari titik masuk utama ya. Nah ini contohnya ya. Jadi di buku source book konsep itu memang banyak sekali contoh ya. Ini masih tentang pencapaian ke dalam bangunan. Belum contoh-contoh yang lain, itu banyak sekali. Jadi kalau kalian tidak ada ide untuk sebuah entrance misalnya, atau misalnya artikulasi ruang dalam, penataan ruang dalam tuh ada semua di buku source book konsep ya. Nah ini pintu masuknya melewati sebuah deretan pohon. Nah ini di sepanjang sebuah dinding ya. Kalau ini contohnya ada di Museum Soekarno ya. Oke. Atau misalnya dulu naik ke sebuah topografi ya, atau justru yang turun dulu kayak gini. Kemudian ini ada sebuah entrance yang berada di bawah bangunan ya. Nah, banyak lagi contoh dari pencapaian dan entrance untuk masuk ke dalam bangunan. Oke. Nah, yang berikut ini adalah sebuah sequence ya. Oke, kita amati dulu dari gambar yang pertama. Nih. Gambar yang pertama, sebuah koridor jalan seperti ini, kemudian menjumpai sebuah gate. Ya. Nah, ini makin dekat gate-nya, semakin kelihatan ada beberapa lengkung ya, ada beberapa lengkungan gate. Kemudian lengkungan gate itu mengatapi sebuah koridor yang tertutup di 3 sisi ya. Nah, walaupun ada ruang yang dibuka juga. Nah, kemudian di kiri kanan di sini bisa melihat deretan retail ya. Deretan retail, kemudian bergerak lagi ada sebuah persimpangan ya, ada sebuah persimpangan, kemudian menghubungkan ke bangunan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat ini juga membentuk sebuah sequence ya. Nah, yang berikutnya ini juga contoh sequence. Di titik awal dia hanya melihat sebuah tembok dengan pencoakan di tengah. Kemudian setelah dia bergerak masuk ke dalam entrance ini, nah dia melihat ada sedikit visual yang di-reveal di sini ya, yang dibuka. Ada bangunan, kemudian ada menara. Nah, dari titik ini dia bergerak lagi, ya. Dia bergerak lagi ke sini. Nah, ternyata menara itu cukup tinggi. Ya, ini aja sudah di atas kepala manusia ya, untuk kaki menaranya di atas kepala manusia. Nah, kemudian bergerak lagi, dia melihat bangunan yang lain, bahkan di ujung sini ada bangunan gereja lagi ya. Nah, memang di Eropa itu kota-kota lamanya banyak ditandai oleh bangunan
gereja. Kemudian ketika dia bergerak dari dua sisi bangunan ini ya, nah, ternyata di depan gereja tersebut ada sebuah plaza yang cukup luas. Nah, di sini ya, ada sebuah plaza yang cukup luas. Kemudian dia bergerak lagi ke titik ini. Nah, di sini ini berupa sebuah coakan kecil seperti ini. Dari coakan ini dia melihat lagi ada dinding ya, ada dinding yang berbentuk melengkung. Itu pemandangannya di sini. Nah, sampai dia keluar lagi ke titik ini yang paling luar. Nah, dia melihat pemandangan yang jauh. Jadi ada banyak sekali sequence ya, ada banyak sekali sequence yang dihadirkan mulai dari titik awal. Kalau kita lihat ya, pemandangannya berbeda-beda dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, itu yang disebut sebagai sequence. Oke. Oke, satu lagi ya. Nah, ini adalah contoh sebuah pencapaian juga. Nah, jadi ini adalah gambar yang utama, kelihatan dari gate-nya ya, kelihatan dari gate-nya. Kemudian masuk ke dalam bangunan, ada gerbang lagi, ya. Ternyata bangunan ini juga merupakan sebuah gerbang. Dari gerbang ini dia bergerak lagi, di belakangnya ada bangunan. Nah, kemudian baru masuk ke entrance bangunan yang ada di belakang. Itu juga sebuah sequence ya. Oke. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang akses dan sirkulasi. Jadi kita melihat tadi ada beberapa contoh ya, beberapa contoh pencapaian, beberapa bentuk ruang dari sirkulasi. Ternyata sebuah sirkulasi itu juga bisa dirancang untuk menghasilkan sequence-sequence yang menarik ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi akses dan sirkulasi? Ya, nggak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kan kalian melihat ada beberapa contoh sequence ya, dengan serial vision yang berbeda-beda. Nah, saya rasa tidak sulit ya, tidak sulit untuk dipahami. Jadi untuk yang awal ini saya akan kasih tugas kalian, tugasnya juga nggak sulit ya. Nah, kalian gambar sequence dari sebuah ruang luar ya, dimulai dari titik awal sampai titik akhir, itu mempunyai serial vision atau pemandangan visual yang berbeda-beda dan membentuk sebuah sequence. Nah, bebas ya, mau sirkulasi apa aja boleh. Sebuah museum boleh, sebuah sekolah boleh, kalau ada sequence-nya ya, sebuah rumah ibadah boleh ya. Nah, kemudian kalian rasakan bagaimana sequence-nya harus menarik ya. Kemudian di sketsa mulai dari
awal sampai dia, mencapai ke entrance bangunannya. Serial vision atau sequence apa saja yang dihadirkan ketika manusia berjalan dari titik awal sampai dia mencapai ke, sebuah bangunan. Oke, kira-kira sudah mengerti untuk tugasnya? Sudah paham untuk tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Jadi, sudah paham, bisa mulai dicari bangunan apa atau yang memorable buat kalian, di kota Medan ya contohnya ya. Kemudian kalian sketsa. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup kuliah kita hari ini. Selamat pagi semuanya.